Oke, dari kita mau ngebahas soal drama teori konspirasi ya dari Pak Dharma. Jadi banyak orang tuh yang PM gua dibilang katanya, "Bang, bahas tuh," katanya banyak orang yang lagi ngomongin pro kontra gini. Terus begitu gue lihat soal apaan, mereka kasih link, ya Pak Dharma. Ini nggak usah lupa ada nih nyokap gua aja juga kena gini loh pada nanya, ini bener gak sih, bener gak sih? Gara-gara ya itulah postingan-postingan di IG tuh ya pakai klip-klip gitu katanya waspada katanya bakal ada blackout katanya 7 hari. Jadi belum lama si Pak Dharma ini kasih teori konspirasi begitulah kalau kita bilang ya. Ya dibilang katanya bakal ada pemadaman listrik tuh di dunia 7 hari. Ya itu semualah pada mati dan itu bakal bikin kepanikan ya di mana-mana lah. Jadi bahan pangan juga habis gara-gara kan kulkas juga mati. Terus gak ada air bersih dan lain-lain katanya. Jadi kita mesti siap-siap gitu loh. Ya kalau lu gak percaya katanya lu lihat aja di Amsterdam tuh udah kejadian katanya. Bahkan mereka dikasih buku panduan katanya. Ya udah akhirnya orang-orang tuh pada posting-posting gitu pada percaya gitu. Ada yang nggak percaya juga. Kalau lo nggak tahu latar belakangnya Pak Dharma itu apa, jadi dia bekas petinggi di kepolisian gitu dan pernah ikut pilkada juga. Dan dia tuh ngetopnya itu pas lagi COVID. Jadi waktu itu dia ada teori-teori konspirasi, banyak lah yang dia bikin. Ya sebelum kita masuk ke yang blackout 7 hari ini, gue mau ngebahas sih sebenarnya teori-teori konspirasi tuh yang dulu dia pernah bikin. Dan ini kayak gue pernah, iya kayak mecahin lah, tapi gue nggak posting buat jadi video. Nah yang pertama soal guru. Jadi dulu beliau ini pernah ngomong katanya kalau guru nih sengaja disetting supaya kebanyakan cewek. Iya katanya alasannya buat menyebarkan paham LGTV 24 inch gitu loh. Jadi kan guru ya tindakannya ya cewek gimana sih gitu. Jadi lama-lama ntar katanya murid-murid yang cowok tuh jadi kecewe-cewean gitu loh karena diajarin sama guru yang cewek. Ya ini sih sebenarnya udah pernah kejawab anjir, maksudnya orang juga udah pernah ada riset tuh gue lo. Kenapa? Ya karena cewek itu lebih sabar. Jadi kan murid-murid tuh cenderung ya gak usah yang cowok, yang cewek juga cenderung bandel-bandel. Iya itu salah satu caranya karena cewek lebih sabar ya bisa iniin. Kalau cowok yang kebanyakan ya takutnya kan ada konflik itu pada ditabok-tabokin atau gimana. Terus yang kedua, hampir di semua negara tuh iya tarif itu istilahnya gaji gurunya itu emang kurang tuh gak lu. Dan cowok itu cenderung gak mau di situ. Jadi ya kebanyakan cewek akhirnya yang dapat. Terus yang kedua katanya iya, yang katanya sekarang banyak cewek-cewek tuh yang kerja. Akhirnya jadi kayak nge-brainwash katanya. Jadi ada pertukaran gitu loh. Jadi anak-anak ceweknya katanya pada ngeliat emaknya tuh strong. Akhirnya yang cewek jadi kecowok-cowokan begitu loh. Dan akhirnya yang cowok ini ya kayak tergantikan gitu loh perannya. Ya sebenarnya kan ini cuma kayak dibulak-balik aja anjir. Jadi misalnya kalau ngomong kasarnya, mak-mak yang ada di rumah gitu, ya kenapa nggak anak ceweknya gitu loh yang ngelihat atau si cowok gitu yang emaknya kerja gitu loh atau gimana dia ngelihat emaknya juga itu kerja jadi dia ngelihat dong emaknya strong jadi dia yang juga ikutan strong ya kenapa nggak dipikir begitu kenapa harus dibalik-balik itu dia. Nah terus yang soal plan itu kan dibilang katanya kata beliau ini jadi mereka tuh suka kayak ngeluarin asap tuh katanya pas lagi di udara. Dia katanya dia udah pernah nanya pilot-pilot katanya gak ada tuh yang kayak gitu. Jadi itu katanya yang buat nyebarin ya kayak ya virus atau apalah gitu. Jadi begitu orang kehirup langsung saat itu juga mati. Nah ini kalau lu yang udah ya sering lihat forum-forum gitu yang transportasi atau plane itu sebenarnya dumping fuel tai. Jadi itu ya sengaja mereka tuh ngebuang bahan bakar tuh ya supaya lebih efisien gitu loh. Kalau enggak ya juga buat meminimalisir resiko tuh kalau bahan bakar masih kelewat banyak. Iya pas lagi landing itu ada sesuatu misalnya ada kejadian apa gitu takut memicu ya api dan lain-lain bukannya ada virus atau apa. Ini pesawat komersil juga sering ngelakuin hal kayak gini. Nah terus ya soal obat nih ini seru juga nih yang soal obat teori konspirasinya. Jadi dibilang katanya jangan pernah mau makan obat katanya dia pun udah nggak pernah mau makan obat gitu loh. Jadi sebenarnya kita nggak ada penyakit jadi yang bikin penyakit itu obat. Ya kalau dibilang gitu sih sebenarnya ada benar ada salahnya, tapi nggak sepenuhnya benar juga.
Jadi misalnya kita kena pilek gitu, ya itu kan virus gitu, ya itu mesti dilawan sama antibodi kita sendiri gitu loh. Ya maksudnya dia mungkin di situ kali orang dikit-dikit dikasih obat apa. Tapi masalahnya kalau lu sakit ya, misalnya gara-gara bakteri kayak tipes lah atau malaria kalau nggak salah parasit ya. Ya itu lu mesti makan obat. Kalau nggak makan obat ya apes anjir. Bahkan yang dibilang virus aja ya, gua nggak tahu sih dokter-dokter yang lain atau gimana ya. Dokter kalau deketin rumah gue sih ngecek gitu loh. Oh, lu ada radang atau enggak nih? Oh, kalau ada radang nih berarti infeksi nih, ada bakteri gitu lu meriang atau apa. Ya dikasih lah antibiotik. Ya kalau nggak napa-napa dia langsung bilang ya udah lu nggak usah, lu istirahat aja. Ya sama disuntik tuh kayaknya vitamin C ya, sama obat-obat lain gitu loh yang bikin kita iya hidungnya tuh gampang lebih inilah nggak mampet atau reak kita tuh lebih cair gitu gampang keluar nggak mampet di leher kan kalau nggak kagak enak juga lo ngobrol atau apa gara-gara begitu ya jadi lo dikasih obat sebenarnya kalau di dokter ada tujuannya. Nah sekarang ya soal blackout 7 hari ya, lo tau gak yang kasus di Amsterdam itu jadi di pusat itunya pembangkit listriknya itu ada yang meledak gitu loh. Dan itu ada kerusakan. Makanya mereka dikasih manual dan ternyata setelah beberapa jam itu udah selesai anjir gak sampai berhari mereka jadi antisipasi gitu loh. Kasih kayak buku guide atau apa gitu loh. Jadi bukan 7 hari. Ya sebenarnya sih kalau dibilang ntar dihubung-hubungin, oh di negara ini ada mati, ya namanya kejadian kan, tapi sebenarnya ini kayak peramal juga tau gak lo? Ya kan orang suka ngomong katanya, oh ntar yang menang Piala Dunia benderanya ada unsur ini. Nah ini misalnya gitu ada blackout, ntar ada kebakaran hebat ya sebenarnya itu kejadian ya pasti akan terjadi gitu loh, cuman ya nggak tahu kapan dan itu di mana. Ntar ya misalnya ada mati lampu gede langsung dibilang, oh ini bener yang di ngomongin ya itu kan sebenarnya simpel. Bener sih kalau gue lihat-lihat ya kalau buat gue, iya sih Pak Dharma ini kan sekarang hitungannya influencer ya. Ya namanya dia pasti bikin sesuatu hal yang menarik lah buat follower-followernya. Nah yang jadi masalah ini follower-followernya ini banyak yang stres anjing dianggap sebagai fakta. Jadi habis itu di klip-klip ya media juga samanya bikin-bikin postingan gitu waspada begini-begini. Akhirnya masyarakat jadi jiper, akhirnya jadi perdebatan juga sama orang. Dan teori konspirasi gue kasih tau aja, dari dulu tuh itu opini anjir, opini yang bahkan tuh orang yang pencetusnya sendiri tuh kadang nggak yakin loh. Kayak gue nih lagi ngebahas drama, gue bilang gue ada teori konspirasi gini-gini. Pada saat itu gue juga gak yakin anjir. Ya makanya gue bilang tuh teori konspirasi ya boleh dipercaya boleh enggak gitu loh. Itu iseng-iseng aja. Cuman teori konspirasi dari dulu emang itu sesuatu hal yang menarik gitu loh. Karena itu bisa diperdebatkan. Makanya orang demen banget itu yang namanya teori konspirasi. Nah sekarang itu orang-orang itu follower-followernya kebanyakan nganggep itu sebagai fakta. Itu yang koslet anjir. Akhirnya jadi rusuh juga orang pada ini. Ya ada yang panik, ada yang percaya, dan ada yang nggak kepercaya. Dan akhirnya memperdebatkannya. Jadi ribut lah itu. Oke sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.